Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimba karamah taufik hidayah inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan pertemuan dalam rangka laporan orientasi PPK instansi pada SMA Negeri 3 Temanggung dan SMA Negeri 2 Temanggung di SMA Negeri 2 Temanggung tanpa ada suatu halangan suatu apapun. Selanjutnya Bapak Budi Hartono yang sangat saya hormati selaku Kepala SMA Negeri 2 Temanggung dan juga mentor dari kami peserta orientasi dari SMA Negeri 3 Temanggung, dan juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Temanggung, guru dan karyawan SMA Negeri 2 Temanggung, rekan-rekan sesama peserta orientasi yang saya hormati juga. Pada kesempatan yang baik ini kesempatan yang terakhir mungkin bagi saya, giliran terakhir. Di sini saya akan menyampaikan laporan orientasi PPK instansi pada SMA Negeri 3 Temanggung. Nama saya perkenalkan Muhammad Komar Mufti, NIP PPPK, NI PPPK 1965 1021 2023 211001. Unit kerja SMA Negeri 3 Temanggung, cabang dinas 8, atasan langsung ataupun mentor adalah Bapak Budi Hartono MPD. Selanjutnya saya akan menyampaikan latar belakang penyelenggaraan orientasi. Penyelenggaraan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK pada instansi UPD mengacu pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN PP Nomor 9 Tahun 2018 tentang manajemen PPK, Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPK, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan penyelesaian PPK, Permen PANRT Nomor 70 Tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja PPK, dan keputusan LAN Nomor 289 K/PDP titik 07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 31 dan pasal 32. Ketentuan peserta orientasi ASN PPK berikut. Yang pertama adalah menduduki jabatan fungsional JPT Madya dan Utama dengan perjanjian. Yang kedua, dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan. Instansi memiliki kebutuhan instansi memiliki NIP secara nasional usia minimal 20 tahun dan maksimal setahun sebelum PUB jabatan, masa kerja paling singkat 1 tahun, gaji berdasarkan perundang-undangan, perlindungan JHT, jam kesejahteraan, JKN, PAN, HK, dan orientasi maksimal 1 bulan setelah diangkat. Maksud pelaksanaan orientasi pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan pelaksanaan orientasi adalah pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, B, peserta mampu mengaplikasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk tujuan instansi unit bekerja mandiri meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Rencana hasil kerja atasan langsung
tersusunnya kurikulum personal pendidikan KSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum satuan pendidikan. Selanjutnya untuk rencana hasil kerja ini yang pertama adalah tersusunnya kurikulum satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Yang kedua terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus terkelola penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Mulai dari yang pertama lagi rencana hasil kerja menyusun kurikulum satuan pendidikan KSP sebagai acuan dalam peningkatan pelajaran, kuantitas, kualitas waktu, dokumen, persentase, ketepatan waktu, ada satu dokumen 100%, 12 bulan. Kemudian untuk yang bawahnya, atas judul. Judulnya. Nah, penerapan nilai-nilai berakhlak adalah saya menyusun dan melakukan proses pembelajaran dengan baik, kompeten, dan adaptif. Saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, misalnya dalam MGMP dengan sesama guru. Kebetulan saya mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian saya mengumpulkan modul ajar yang telah tersusun tepat waktu. Yang nomor 2 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Selanjutnya langsung ke saya menyusun jadwal kegiatan seminar yang sesuai dengan tugas saya sebagai pendidik, sebagai guru. Kemudian saya melaksanakan kegiatan pengembangan mulai kegiatan seminar, karya, konferensi tadi itu. Terus menerapkan dan berbagi praktek baik atas ilmu yang saya dapatkan dalam mengikuti seminar. Selanjutnya yang nomor 3 terkelola penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan prioritas. Program kerja wali kelas saya melaksanakan pembinaan wali kelas berorientasi pelayanan. Saya menghargai saran dan masukan dari sila perwakilan saya guru TK untuk pembinaan. Kemudian yang nomor 4 terkelola pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum satuan pendidikan. Saya menyusun dokumen penilaian asesmen. Saya mencari referensi berbagai sumber tentang cara atau teknik penilaian asesmen. Saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Saya kira ini untuk penyampaian RHK. Mungkin sebelum saya akhiri ada tanggapan dari Bapak. Karena tidak ada dari rekan, saya sedikit bertanya pada Pak Bong, dan kebetulan Pak Kumar
tahun depan berarti sudah memasuki purna tugas. Adakah terkait dengan itu barangkali ide atau mungkin inovasi kecil apa yang sekiranya akan diberikan kepada dalam pembelajaran ya, atau yang lainnya kira-kira kepada anak-anak atau kepada rekan guru setelah mengikuti orientasi ini. Terima kasih. Untuk apa yang harus saya berikan, apa yang saya sampaikan ke anak-anak dan rekan-rekan guru. Untuk anak-anak saya selalu bersemangat walaupun sudah hampir di penghujung karir saya sebagai guru, saya masih tetap bersemangat. Bahkan saya ingin selalu dekat dengan siswa-siswi. Ada mungkin yang saya sering saya alami dan saya terapkan bahwa berdasarkan pengalaman saya mengajar, saya ingin selalu hafal dengan anak-anak. Bahkan saya pernah waktu sebelum saya di SMA 3 dari kelas 1 sampai, karena di sekolah swasta yang jumlahnya tidak banyak, paling 2 kelas AB sampai kelas 3, saya sampai kelas 1 sampai kelas 3 itu bisa hafal semua nama-nama anak isolitemi itu saya alami. Kemudian untuk di SMA 3 ini juga saya ingin selalu membuat anak-anak itu senang ya. Ketika saya mengajar, saya terus terang orangnya santai Pak. Santai, jarang marah. Cuma kalau terpaksa marah mungkin medeni. Tapi saya jarang marah dan saya dengan anak-anak terus terang banyak senyum lah. Saya banyak senyum dan anak itu biasa dengan saya, biasa panggil Pak Komar itu pengalaman saya di SMA 3 ini. Terus tiap kali saya jalan itu anak-anak itu suka menyapa seperti itu, walaupun dari jauh lihat saya Pak Komar itu panggil itu saya. Dan saya salah satu cara untuk dekat dengan siswa dan untuk mengetahui sampai agak jauh ke siswa itu yang saya ajar ya, kelas-kelas yang saya ajar itu saya punya nama, alamat dan nomor HP. Jadi nama siswa kelas misalnya kelas 10, 5, 10, 6 misalnya. Itu ada di daftar saya dan itu ada di HP. Jadi ketika saya nomor HP termasuk ada. Jadi ketika saya butuh, saya japri, anak bisa juga japri saya. Gitu. Untuk pemberian materi pelajaran, saya selalu berusaha untuk meningkatkan bagaimana anak itu bisa menerima dengan baik materi-materi yang saya sampaikan, mungkin dengan metode-metode yang baru yang saya peroleh dari pengalaman diskusi dengan teman-teman baik di MGMD maupun dengan teman-teman di SMA Negeri 3. Selanjutnya dengan sesama guru, sesama karyawan ya, saya orangnya itu terbuka. Saya suka humor, saya suka tidak membeda-bedakan dengan siapa saja saya bergaul. Saya ingin membuat orang itu dengan saya itu senang. Apalagi kalau sudah ngobrol itu sampai lupa waktu dengan teman-teman, ngobrol apa saja, apalagi berkaitan dengan tugas kami sebagai pendidik. Saya kira itu Pak Budi. Mungkin ada lagi yang... Waktunya habis Pak, sudah 15 menit. Demikian presentasi yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.